Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat denah ruang ujian otomatis dengan menggunakan fitur Mail Merge. Jadi kita cukup membuat satu format denah saja seperti ini dan selanjutnya tinggal kita lakukan generate secara otomatis. Kita nanti akan membuat contoh misalnya sebanyak 6 denah ruang ujian secara otomatis. Lihat ini sudah di generate sebanyak 6 ruang sampai ruang 6. Nah, oke, untuk lebih cepatnya kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Ini saya tutup dulu semua biar kita mulai dari awal ya. Oke, langkah pertama adalah kita buatkan dulu tabel data peserta ujiannya. Kita buat di Excel ya. Jadi kita buka dulu aplikasi Excel, kita buat file baru. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu tabel data peserta ujiannya ya, teman-teman. Kita buatkan dulu kolom-kolomnya mulai dari sel A1 kita buat dulu kolom nomor urut. Kita lanjutkan di kolom B-nya nomor peserta. Enter, ini kita perbesar dulu. Kemudian kolom berikutnya nama, boleh juga nama peserta, kita perbesar. Lalu kolom berikutnya kelas, enter, dan kolom berikutnya ruang. Oke, nah untuk kolom nomor peserta, jika teman-teman tidak akan mengikutkan atau tidak akan menampilkan informasi nomor peserta, boleh kalian lewat ya. Jadi setelah nomor urut langsung nama, kelas, dan ruang. Oke, langkah berikutnya kita buatkan dulu nomor urut ya. Seperti biasa kita buatkan dengan otomatis. Kita buatkan angka 1 dan 2 di sini. Lalu kita blok dua angka ini dan kita tempatkan kursornya di titik kanan bawah sampai berubah jadi plus hitam, lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat nomor urut sebanyak nanti kan satu ruangannya contoh ya, satu ruangan kita akan menyediakan 20 meja. Berarti kalau 6 ruangan, 6 kali 20 120 ya. Jadi kita drag ke bawah sampai dapat 120 nomor. 120. Oke, sudah dapat 120 ya. Oke, kembali ke atas, kita beri rata tengah. Nah, kemudian untuk nomor peserta, nama, kelas, dan ruang ini silakan teman-teman isi dengan data yang sudah teman-teman siapkan. Jadi pastikan kalian sudah menyiapkan, sudah membagi data peserta ujiannya menjadi beberapa ruangan. Contoh kita akan bagi menjadi 6 ruangan. Nah, untuk tutorial mengenai cara membagi ruang peserta ujian, tutorialnya sudah saya sematkan pada link video di atas atau bisa kalian pelajari juga pada deskripsi video ya. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan, saya sudah membagi data peserta ujiannya yaitu di tabel ini ya. Jadi nomor 1 sampai 18, nah kita diisi oleh ini ya. Nah, ruang 1 berarti ada 18. Jadi kita menyediakan ada 20 meja di setiap ruang, tapi pada kasus ini kita hanya akan mengisi setiap ruangan dengan 18 orang saja, tidak di-full-kan gitu. Kalaupun mau di-full-kan boleh. Jadi pastikan teman-teman sudah membagi seperti ini ya. Oke, ini sudah saya bagi. Jadi ini kita copy ya. Ceritanya ini hasil kita sebelumnya membagi ruang terlebih dahulu. Oke, saya copy. Saya copy semuanya karena kolomnya kebetulan sudah saya sesuaikan. Oke, kita copy, blok, kemudian Ctrl C, kita masuk ke sini. Nah, lalu saya simpan di sini. Lalu klik tanda panah di icon paste, lalu paste value. Nah, kalau tadi kalian belum membagi ruang ujiannya, bisa saja kalian langsung mengetikkan data-data pesertanya atau kalian langsung copy paste dari tabel yang sudah kalian siapkan gitu. Intinya silakan kalian buatkan tabel seperti ini. Nah, kemudian karena ini setiap ruangan kan ada 20 meja, sementara berdasarkan hasil pembagian ruang, satu ruangan itu hanya akan diisi oleh 18 orang. Nah, sehingga yang 19 20-nya kan kosong. Oleh karena itu, kita harus geser ke bawah nih. Jadi ini kita blok sampai ke bawah. Nah, kita blok, lalu kita cut ya. Saya tekan Ctrl X, lalu simpan di sini, lalu tekan Ctrl V. Nah, sehingga yang meja 19 20 tidak akan diisi. Jadi ruangan 1 meja 19 20-nya kosong. Nah, baru dilanjutkan dengan siswa di ruangan kedua mulai dari meja 21. Kemudian ke bawahnya juga sama, ini sampai meja berapa nih? Ruangan 2 itu sampai sini. Nah, sampai nomor 35. Berarti sampai nomor 36. Berarti dari nomor 37 ke bawah kita harus pindahkan lagi 2 baris ke bawahnya ya. Kita blok ke bawah, tekan Ctrl X, simpan di 2 baris berikutnya, lalu enter atau Ctrl V. Nah, kayak gini. Begitu seterusnya, kalau misalnya di setiap ruangan kita akan mengisi hanya 18 orang dari total 20 yang disediakan. Kalau misalnya hanya isinya ada 17 orang, berarti kita sisakan 3 meja kosong atau 3 baris kosong. Kalau semuanya full diisi, berarti ya full aja, tidak ada baris yang dikosongkan kayak gini. Untuk langkah ini saya percepat ya.
Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk ruang 1, 19, 20 tidak diisi, ruangan 2, 39, 40 tidak diisi, ruangan 3, 59, 60 tidak diisi, ruangan 4, 79, 80 tidak diisi, ruangan 5, 99, 100 tidak diisi, dan ruangan 6, 119 dan 120 tidak diisi. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah selesai, kita simpan. Boleh kalian menyimpannya dengan cara menekan tombol F12 pada keyboard atau Fn F12, atau bisa juga kalian klik tombol save ini atau file kemudian save as gitu ya. Pokoknya kalian simpan. Oke, saya tekan tombol F12 saja. Nah, kemudian kita simpan di satu folder yang sama. Contoh saya sudah siapkan foldernya. Misalnya saya namai dengan data peserta. Boleh kapital semua ya, data peserta. Oke, kita klik tombol save. Kalau sudah, ini bisa kita tutup ya. Tutup data Excel-nya. Kemudian, nah barulah sekarang kita buat format denah ruang ujiannya. Jadi kita buat dengan Microsoft Word, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya, kita klik blank dokumen. Nah, kita mulai. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita atur dulu ukuran kertas dan lain-lainnya ya. Kita masuk ke menu layout. Kemudian untuk ukuran kertasnya saya pilih yang A4 saja. Kemudian orientasinya biarkan potret. Marginnya saya biarkan normal, apa adanya 2,54 semuanya. Kalau kalian mau merubah silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita kembali ke menu home. Kemudian sebelum kita melakukan pengetikan, kita berikan no spacing untuk semua ya. Jadi biar semuanya kita set no spacing, kalian tekan dulu Ctrl A pada keyboard, Ctrl dengan huruf A, lalu klik no spacing. Maksudnya gini ya, saya undo dulu. Kalau tanpa no spacing, teman-teman bisa lihat ya, tuh spasinya kan jarang ya. Nah, tapi kalau kita pakai no spacing, kita bisa lihat tuh spasinya jadi rapat. Oke, kita buat no spacing ya. Jadi tekan Ctrl A lalu no spacing. Dan sekarang kita mulai untuk membuat judulnya. Kita beri rata tengah. Di sini kita buat judulnya Denah Ruang Ujian. Lalu enter, di bawahnya misalnya penilaian sumatif akhir tahun dalam kurung PSAT. Lalu enter, misalnya di bawahnya tahun pelajaran 2025-2026. Lalu enter. Nah, ini untuk membuat garis di bawah ini, di bawah yang 3 baris ini caranya sangat simpel teman-teman. Kalian tekan saja sama dengan sebanyak 3 kali, lalu enter. Nanti dia akan jadi garis seperti ini. Oke, kita enter beberapa kali ya. 1, 2, 3. Saya enter sebanyak 3 kali enter. Jadi ada 3 baris kosong di sini. Di bawahnya kita buat dulu tulisan ruang. Nanti kita akan isi dengan ruang sekian gitu ya. Oke, kalau sudah mengisi kata ruang, kita enter lagi 3 kali. 1, 2, 3. 4 kali aja lah. Kita enter 4 kali. Oh ya, kita rapikan dulu untuk judulnya teman-teman. Kita blok aja yang 3 baris judul ini. Kemudian ukurannya kita ganti misalnya jadi 14. 14 kemudian cetak tebal atau bold. Oke, kemudian untuk yang ruang ini kita blok. Lalu kita ganti ukurannya ya. Ukurannya misalnya jadi berapa nih? 26 lah. 26 lalu bold juga. Untuk hurufnya silakan teman-teman sesuaikan. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kita kan tadi sudah enter 1, 2, 3, 4. 4 enter. Nah, di sini kita buatkan kotak untuk pengawas 1 dan pengawas 2. Karena ceritanya di dalam satu ruangan itu ada 2 pengawas. Caranya masuk ke menu insert, table. Nah, kita di sini buat 3 kolom 1 baris ya. Jadi setelah klik table, arahkan dulu, jangan dulu diklik, arahkan ke sini. Nah, sampai bikin seperti ini. 3 kali 1 tabel. Jadi kita buat 3 kolom 1 baris. Oke, kita klik. Kemudian di sini kita ketikkan pengawas 1, lalu di sini kita ketikkan pengawas 2. Nah, sekarang biar kotaknya rapi, kita format ya. Cara ngeformatnya, kalian tempatkan kursor mouse di atas baris tabel yang pertama nih. Tempatkan, kan kalau di atasnya kurang pas kayak gini ya, kursornya mirip huruf I, kalian terus ke bawahkan dikit, nempel dengan baris paling atas sampai berubah jadi tanda panah, ke bawah seperti ini. Kalau udah berubah, kalian klik. Itu artinya ngeblok satu kolom ya, teman-teman. Oke, kemudian kita atur formatnya ya. Klik kanan di area yang diblok ini ya. Klik kanan di area yang diblok ini, kemudian tabel properties. Nanti muncul ke sini. Nah, kita masuk dulu ke tab rows. Row itu baris ya. Lalu kita centang specify height. Nah, di sini kita kasih ukurannya 1,5. Boleh kalian klik tanda panah atas bawah, boleh juga kalian ketikkan manual di sini misalnya 1,5 boleh. Oke, kemudian itu barisnya 1,5 cm, lalu kolomnya ya.
klik di tab kolom. Nah, di tab kolom ini kita ganti jadi 3,5. Saya ketik aja 3,5. Kalau udah klik tombol oke. Oh iya, pastikan ini sentimeter ya, measure in-nya sentimeter. Kalau sudah oke. Nah, kalau di teman-teman ternyata measurement-nya bukan sentimeter, kalian masuk dulu ke ini ya, file, option, lalu ke advance, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, pastikan di sini ya, show measurement in unit of, pastikan kalian pilihnya sentimeter. Barangkali di sana di teman-teman masih pakai inci. Ganti dulu pakai sentimeter ya. Nah, klik sentimeter lalu oke. Karena di saya sudah sentimeter berarti tidak usah dirubah lagi. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk kotak pengawas 2 ya. Jadi kita klik lagi di batas baris paling atas nih. Pada saat kursor berubah jadi tanda panah hitam ke bawah, kita klik. Lalu klik kanan lagi di area yang diblok, table properties. Kita masuk dulu ke tab rows. Nah, di sini kita kasih 1,5 sudah. Kolomnya kita ganti jadi tadi berapa? 3,5 ya. 3,5 lalu oke. Hasilnya sudah jadi seperti ini. Kemudian nah untuk kolom yang tengah-tengah ini juga kita kasih ukuran ya. Caranya sama, kita blok dengan cara klik di bagian atas barisnya, klik kanan lagi di area yang diblok. Ingat ya, klik kanannya harus pada area yang diblok ini, jangan di luar. Harus di sini klik kanan, table properties. Nah, ini untuk kolomnya kita kasih aja 4,5. 4,5 cm. Oke. Nah, oke. Ini untuk posisinya kan masih di kiri ya. Nah, biar kita posisinya jadi di tengah, klik dulu ikon ini nih teman-teman. Di ujung di sudut kiri atas ada ikon tabel kayak gini. Kalian klik aja itu untuk ngeblok semuanya. Lalu masuk ke menu home dan kita klik rata tengah. Dah. Kemudian agar tulisan pengawas 1, pengawas 2 ini jadi rata tengah juga, blok aja semua. Kemudian pada menu table layout kita klik ikon yang ini, rata tengah terhadap horizontal dan vertikal. Udah. Kalau udah kalian cetak tebal, kasih cetak tebal ya, masuk ke home lalu bold. Udah, ukurannya kita gantilah misalnya 12. Oke, selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan menghilangkan garis yang atas ini nih, garis yang atas dengan garis yang bawahnya. Caranya kalian klik lagi di atas garis yang ini. Nah, tempatkan kursornya di atas garis pas. Nah, pas sudah berubah jadi tanda panah hitam ke bawah, klik lagi. Kemudian klik kanan lagi di area yang diblok ya, klik kanan di area yang diblok. Lalu table properties, lalu table, lalu masuk ke border and shading. Nah, di sini karena kita akan membuang garis yang atas dan yang bawah, berarti yang ini dan yang ini ya. Jadi kita matikan yang ini, matikan. Ini kita matikan tuh, jadi hilang. Kalau udah tinggal kita klik oke. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi ada dua kotak, pengawas 1, pengawas 2. Kemudian kita lanjutkan, kita tekan dulu enter 1, 2, 3. Kita tekan 3 kali enter. Nah, kemudian di bawahnya kita akan buat denah meja-meja untuk siswanya ya. Kita lihat dulu untuk panduan yang tadi, contoh ya. Nah, kita buat seperti ini denahnya. Jadi ada 4 meja ke sebelah ke menyamping ya. Menyamping 4 meja, kemudian ke belakang ada 5 meja. 4 baris, kemudian 4 kolom dan 5 baris gitu ya. Oke, untuk membuat kolom-kolom meja seperti ini kita buatkan dulu dengan menggunakan tabel kayak tadi. Ini kan jadi satu kotak ditambah sisanya ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom ya. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan yang bawahnya. Ya, atau 9 aja lah. Berarti kita buat sebanyak 7 kolom 9 baris ya. Oke, kita buat tabel dengan 7 kolom 9 baris. Pastikan kursor mouse-nya ada di sini. Kita masuk ke menu insert, lalu table, lalu kita masuk ke insert table. Nah, di sini jumlah kolomnya 7, jumlah barisnya 9. 7 kolom 9 baris. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita atur lebar kolom untuk kolom yang genap dulu ya teman-teman. Untuk kolom yang genap ini kita perkecil. Caranya pertama kita blok dulu untuk kolom kedua nih. Kita blok kolom kedua seperti ini. Lalu klik kanan pada area yang diblok. Ingat harus di area yang diblok ya. Lalu table properties. Nah, di sini kita masuk ke tab kolom, pastikan ini dicentang. Lalu kita ganti dengan 0,8. 0,8. Kalau sudah oke, tuh jadi begini. Lanjut kolom berikutnya, kolom keempat. Blok lagi, lalu klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Sama kayak tadi, ini dikasih nilai 0,8.
Oke, oh tadi salah ngetik ya, 0,8. Oke. Lanjut kolom berikutnya, yang ini ya, kolom ke-6. Kita blok lagi di kolom ke-6, klik kanan di area yang diblok, lalu table properties, sama seperti tadi, kasih lagi 0,8. Oke. Sudah untuk kolom genap, sekarang untuk kolom ganjil ya. Kolom ganjil, kolom ke-1 kita blok, lalu klik kanan di area yang diblok, table properties, ganti ini dengan misalnya kita kasih aja 3,5 lah. Ya 3,3 lah. 3,3. Oke. Berikutnya kolom ketiga kita blok, klik kanan di area yang diblok, table properties 3,3, lalu oke. Lalu kita blok lagi kolom kelima, klik kanan lagi di area yang diblok, table properties 3,3. Lalu oke. Terakhir kolom ketujuh, blok lagi, klik kanan di area yang diblok, lalu table properties, lalu kasih lagi ini 3,3. Lalu oke. Selesai untuk lebar kolomnya. Nah, oke, kemudian langkah berikutnya kita atur untuk tinggi barisnya. Kita atur dulu untuk baris ganjil ya. Kita atur baris pertama, kita blok dari kiri sampai kanan ya untuk baris pertama nih. Lalu klik kanan pada area yang diblok, lalu table properties. Nah, di sini kita masuknya ke tab row, centang pilihan specify height, dan di sini kita beri berapa nih? 1,5 ya, 1,5 lah. Kalau sudah oke. Tuh jadinya kotaknya lebih besar. Kemudian baris berikutnya, baris ketiga kita blok. Kemudian lakukan langkah yang sama. Klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Ini kita centang dan kasih 1,5 lagi. Oke, lanjutkan di baris berikutnya. Kita kasih jeda satu baris kosong. Kita blok lagi yang ini ya. Klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Di bagian row kita centang yang ini, kita ganti jadi 1,5. Oke, lanjut lagi yang ini kita blok. Jadi dikasih jeda satu baris kosong. Klik kanan lagi di area yang diblok, table properties. Ininya dicentang lagi, nilainya jadi 1,5. Oke, satu lagi berarti yang ini ya. Kita blok yang ini. Klik kanan lagi di area yang diblok, lalu table properties. Ini kita centang, dan ini kita ganti jadi 1,5. Lalu oke, hasilnya untuk sementara seperti ini. Sekarang kita atur tinggi baris yang ini ya teman-teman, yang kecilnya nih. Jadi baris yang genapnya ya. Kita blok lagi yang ini, satu baris, lalu klik kanan di area yang diblok, table properties, ini kita centang lagi di bagian, ingat ya di bagian row ya. Di bagian row ini kasih misalnya 0,7. Oke, ini juga sama. Blok dari sini sampai sini, klik kanan di area yang diblok, table properties, ini dicentang, kasih 0,7. Lanjut lagi, dua lagi ya, dua baris lagi. Kita blok yang ini. Klik kanan di area yang diblok. Table properties. Ini kita centang. Ini kita beri nilai 0,7. Satu lagi. Yang ini kita blok. Klik kanan di area yang diblok. Table properties. Ini dicentang. Ini jadi 0,7. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kan hanya ingin mengambil kotak-kotak yang besarnya ini aja ya. Jadi yang pemisahnya ini kita hilangkan. Cara menghilangkannya nah seperti ini ya. Pertama kita hilangkan dulu kolomnya ya. Nah, kita blok kolom yang kecil ini, kolom yang kedua. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Nah, sampai sini kita blok. Lalu klik kanan di area yang diblok. Lalu table properties. Lalu masuk ke table, lalu border and shading. Nah, di sini kita matikan nih garis yang horizontalnya ya. Ini matikan, ini matikan, ini matikan. Jadi semua garis horizontalnya dihapus, lalu oke. Oke lagi, lihat. Sekarang sudah hilang garis vertikalnya, garis horizontalnya. Lakukan hal yang sama untuk kolom yang ketiga dan kelima ya. Caranya bisa kita percepat ya. Kalian blok semuanya kolom yang keempat ini. Blok sampai ke bawah. Lalu pada keyboard cukup kalian tekan tombol F4 atau Fn F4. Jadi kalau ditekan tombol F4 nggak ngefek, coba tekan Fn F4. Jadi fungsi dari tombol F4 atau Fn F4 itu adalah untuk mengulangi perintah yang terakhir kali dilakukan. Yang terakhir kali kan tadi kita menghapus garis horizontal. Jadi ketika tekan tombol F4 dia akan menghapus garis horizontal. Ini juga sama. Kita blok. Nah, yang ini ya sampai bawah. Lalu tekan tombol F4 atau Fn F4.
Sudah tuh, tinggal garis yang vertikal yang ini ya. Nah, caranya sama kayak tadi, kita blok satu baris ini dulu. Ini belum bisa pakai F4 ya, karena tadi kalau kita tekan F4 yang dihapus adalah garis horizontalnya. Kita di sini mau menghapus garis vertikalnya. Berarti setelah kita blok, klik kanan dulu di area yang diblok, table properties, lalu masuk pastikan ke tab ini ya, table, lalu border and shading. Nah, sekarang yang kita matikan garis garis vertikal yang ini. Matikan yang ini, matikan yang ini, matikan yang ini. Kalau udah oke. Oke lagi, lihat sekarang garis vertikalnya sudah hilang. Nah, ini lakukan cara yang sama seperti tadi. Blok untuk baris yang ini, tekan F4 atau Fn F4. Lanjutkan lagi blok yang ini, lalu tekan F4 atau Fn F4. Satu lagi blok yang ini, tekan F4 atau Fn F4. Dan sekarang kita sudah dapat denahnya ya. Sekarang tinggal kita rapikan posisi teksnya ya. Kalau tadi kalau kita ngetikkan di sini kan dia akan ada di atas. Jadi kita blok semua dari sini sampai ke bawah. Nah, sampai ke baris paling bawah. Oke, kemudian masuk ke table layout, lalu kita klik ikon yang ini ya, biar tulisannya rata tengah. Nah, sekarang tinggal kita konekkan dengan data yang tadi. Kita pertama masuk dulu ke sini ya, teman-teman. Tempatkan kursor di tulisan ruang ini, tempatkan di ujungnya, lalu kalian kasih spasi. Oke, kita masuk dulu ke menu mailing, klik menu mailing, lalu select recipient, lalu use an existing list. Kemudian kalian cari tadi tabel data yang sudah disiapkan. Tadi saya simpan dengan nama data peserta. Klik tabelnya, filenya ya, klik nama filenya lalu open. Nanti muncul seperti ini, oke saja. Lalu tadi kan kita simpannya di sheet 1 ya, diklik di sheet 1 lalu oke. Nah, nanti di sini akan aktif ya. Akan aktif menu-menunya. Tadi kita sudah menempatkan kursornya di sini, jadi kita klik di sini ya. Insert merge field. Nah, di sini kita masukkan ruang. Oke, jadi tulisannya ada muncul ruang. Lanjut ke sini, kita klik di sini ya, di data denah yang siswa yang pertama. Masukkan insert merge field. Nah, di sini kita contoh saya akan memasukkan nama dan kelas ya. Jadi kita masukin nama. Nah, muncul ya nama ya. Kalau sudah, kita tekan dulu enter. Jadi di baris keduanya kita masukkan kelas. Klik lagi insert merge field kelas. Oke. Nah, agar di kotak berikutnya itu muncul data berikutnya, maka kita harus menambahkan next record di sini. Jadi setelah kita menginputkan insert midfield class, di sini pastikan kursornya ya. Lalu masuk ke rules. Ingat semuanya di menu mailing ya. Rules, kemudian next record gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita copy ini. Copy dari sini sampai sini ya. Kita blok, tekan Ctrl C, lalu kita simpan di sini. Klik di sini, tekan Ctrl V. Klik lagi di sini, tekan Ctrl V. Klik di sini, tekan Ctrl V. Nah, untuk baris ke bawahnya bisa kita sekaliguskan. Kita blok lagi dari kotak awal sampai kotak akhir. Tekan Ctrl C. Simpan di sini, tekan Ctrl V. Simpan di sini, tekan Ctrl V. Simpan di sini, tekan Ctrl V. Simpan lagi di sini, tekan Ctrl V. Nah, misalnya kita mau semuanya di bold ya. Jadi kita blok lagi semuanya, lalu kita beri cetak tebal bold. Nah, khusus untuk data yang terakhir nih, data yang terakhir next recordnya harus dihapus ya teman-teman. Jadi kita tempatkan kursor mouse di ujung baris yang ini, lalu kita tekan tombol backspace pada keyboard sampai next recordnya hilang. Kalau sudah, kita tinggal coba kembali ke menu mailing ya, mailing lalu preview result. Nah, kalau sudah muncul ruang 1, berarti ini sudah connect. Kalian bisa lihat tuh. Datanya sudah saya isi tadi, kemudian di slot yang 20 siswa itu 20 meja itu 2 meja tidak diisi kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau yang 2 orang pengisi yang belakang itu pengennya di kiri dan di kanan, berarti nanti baris yang ini kan baris 18, 19, 20. Berarti kalian yang baris 19 yang 18 19-nya dikosongkan, ngisinya di baris 20 gitu ya, di data siswanya tadi. Jadi ini baris ke 17, 18, 19, 20. Kalau mau kiri kanan berarti 17 dengan 20 diisinya. Jadi yang 18, 19 dikosongkan. Atau kalau yang mau di tengah yang 2 kotak ini yang diisi berarti yang 17 sama 20-nya dikosongkan. Terus yang 18, 19-nya yang diisi gitu ya. Itu di data siswanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kalian tinggal klik Finish Merge, Edit Individual Document,
Lalu oke, kalian bisa lihat ini akan di-generate secara otomatis sebanyak 6 ruang. Kalau tadi di data siswanya kalian bikin 20 ruangan misalnya, maka dia akan men-generate juga sebanyak 20 ruangan. Nah, seperti biasa, buat kalian yang membutuhkan contoh file latihannya, sudah saya simpan link downloadnya pada deskripsi video. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.